Shalom, damai di hati. Bahan khotbah kita diambil dari Roma 10 ayat 16-21. Dengan tema, Iman timbul dari pendengaran firman. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sahabatku, Rasul Paulus adalah penulis surat kepada jemaat di Roma. Lihat Roma 1 ayat 1. Dalam menulis surat ini, Paulus menggunakan bantuan seorang juru tulis, yaitu Tertius, yang menuliskan ucapannya sendiri kepada orang suci Roma menjelang akhir surat tersebut. Lihat Roma 16 ayat 22. Paulus menulis mengenai status terpilihnya Israel, menyajikan penolakan terhadap Injil dan keselamatan pada akhirnya. Paulus menasihati anggota gereja orang Yahudi dan orang bukan Israel untuk menjalankan Injil agar akan ada kedamaian dan persatuan dalam gereja. Dia memohon kepada para orang suci di Roma untuk terus menaati perintah-perintah. Sahabatku, dalam perikop kemarin, Paulus menyatakan betapa eratnya hubungan antara iman dan firman Allah. Paulus dengan tegas berkata, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jelaslah, iman sangat penting dan untuk mengerti kebenaran tidak mungkin terlepas dari firman Tuhan. Memang iman itu pemberian Tuhan. Demikian juga kebenaran yang dasarnya dari iman. Tetapi, tanpa firman Allah yang jelas dan benar yang diajarkan secara tertib dan konsisten, maka orang akan kembali terjebak dalam kebenarannya sendiri. Roma 10 ayat 2. Namun, yang juga perlu dicatat adalah iman timbul dari pendengaran. Bukan asal mendengar saja, tetapi pendengaran oleh firman Kristus, ayat 17. Sekarang ini ada begitu banyak cara untuk mendengarkan berita. Melalui TV, handphone pintar, kabar burung, dan berbagai propaganda yang disebarluaskan lewat dunia maya. Di sini kita harus kritis. Kalau tidak cermat dan pandai menyaring apa saja yang kita dengar, diri kita bisa menjadi tempat sampah. Kita mungkin malah tidak mendengarkan apa yang seharusnya didengar. Begitu pula dengan bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka memang keras kepala dan tidak mudah percaya. Sehingga walaupun telah mendengar firman Tuhan, mereka belum tentu mau memberikan respons positif ayat 18. Begitu pula mengenai pemberitaan tentang keselamatan di dalam Kristus. Mereka menolak Mesias yang sebenarnya sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sejak lama. Maka Allah beralih kepada bangsa-bangsa lain. Allah memperdengarkan berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Bangsa-bangsa ini kemudian merespons dengan iman dan menerima anugerah keselamatan. Walau demikian Allah tidak menutup pintu rapat-rapat bagi orang Israel. Meski Allah telah menyatakan belas kasih-Nya kepada bangsa-bangsa lain, kasih-Nya kepada bangsa Israel masih tetap tercurah. Mereka masih melekat di hati-Nya. Sebab itu Allah selalu berusaha menjangkau Israel ayat 21. Ia mau mengajak mereka untuk kembali kepadanya dan menikmati kasih karunia-Nya. Kisah kasih setia Allah kepada bangsa Israel ini mengingatkan kita pada orang-orang yang sudah berulang kali kita perdengarkan beritakan keselamatan, tetapi belum juga terbuka pada Injil dan mau bertobat. Jangan pernah menyerah. Untuk lebih mengerti, kita akan membuat ilustrasi. Kita semua tentu sudah pernah melihat paku, bukan? Benda yang terbuat dari besi atau baja yang ujungnya runcing. Salah satu kegunaan paku adalah untuk memasang atau menggantung suatu benda di dinding.
Ukuran paku bermacam-macam, tergantung benda yang akan kita pasang. Paku ibarat iman kita, sedangkan dinding itu ibarat Tuhan. Sedangkan benda yang digantung ibarat hidup beserta permasalahan kita. Semakin berat beban yang akan dipasang, maka kita membutuhkan paku yang lebih besar, dan tentunya paku itu harus tertancap kuat ke dinding. Dalam kehidupan kita pun demikian. Permasalahan boleh datang, tetapi janganlah kita memilih paku yang salah. Jangan sampai kita memiliki iman yang kecil atau iman jasmani saja yang tergantung pada situasi dan kondisi kita, yang hanya percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita baik. Apabila kita memilih iman jasmani, tentu kita tidak akan kuat menanggung beban permasalahan hidup kita dan kita tidak bisa melekat kuat pada Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita memilih iman rohani yang besar, kita akan melekat erat dengan Tuhan dan kita akan kuat menghadapi permasalahan apapun dalam hidup kita. Kalau kita ingin mempunyai iman rohani yang besar, bukan iman secara jasmani, maka kita harus menyadari bahwa iman timbul dari firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Tidak cukup hanya firman yang dibaca biasa saja, karena firman yang hanya diterima secara jasmani tidak bisa menimbulkan iman rohani dalam hidup kita. Kita butuh rema yang Roh Kudus singkapkan bagi kita. Benar, kalau kita ingin mempunyai iman rohani, sadarilah bahwa iman rohani tidak bisa dihasilkan secara jasmani. Sadarilah bahwa kita perlu mengisi diri kita dengan firman dan Roh Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, Dia pun akan mengurapi firman-firman yang kita baca. Demikianlah kita dapat memenuhi diri kita dengan rema demi rema yang kita terima daripadanya. Pada akhirnya, iman kita pun akan bertumbuh semakin kuat. Sahabatku, seseorang tidak mendapat keselamatan bukan karena Injil tidak diberitakan kepada mereka, melainkan karena mereka menolak Injil itu. Dan seperti Israel yang telah menolak Yesus, mereka pun akan binasa dalam dosa mereka. Oleh karena itu, bila hari ini Anda mendengar Injil Yesus, janganlah keraskan hati Anda melainkan bertobatlah dan percayalah kepada Yesus agar Anda diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Dan marilah kita tetap setia memberitakan Injil, karena firman Tuhan tidak sia-sia. Jadilah seperti Poles, yang tetap memiliki keterbebanan agar bangsanya diselamatkan walaupun mereka menolak Kristus. Yakinlah bahwa pemberitaan kita tidak akan sia-sia. Benih Injil itu masih punya kesempatan untuk bertumbuh. Ketahuilah bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Ia ingin semua orang bertobat. Bila kita tetap setia dan tidak jemu, orang dapat terus mendengar Injil dan punya kesempatan menerima kasih karunia Allah. Selamat melayani bagi kita semua.